Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-19 dari silsilah pembacaan kitab ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan penjelasan dari penulis rahimahullahu ta'ala tentang makna iman billahi azza wa jalla, makna iman kepada Allah azza wa jalla yang dia mengandung 4 perkara, yaitu yang pertama adalah membenarkan atau meyakini secara kuat dalam hati kita bahwasanya Allah itu benar-benar ada, yang mana keberadaan Allah ta'ala itu adalah keberadaan yang sempurna, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak dikenai dengan kebinasaan di akhirnya. Sehingga Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dalam wujudnya tersebut. Kemudian juga termasuk mana iman kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal uluhiyahnya, itu dalam hak dia diibadahi, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Kemudian yang ketiga, di antara makna iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal rububiyahnya, yaitu dalam penguasaannya terhadap seluruh makhluk, bahwasanya seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, bahwasanya seluruh makhluk ini dimiliki, dikuasai dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, yang terakhir dari kandungan iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, yang mencapai puncak keindahannya, dan kita meyakini Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang tidak ada satupun makhluk yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian kita juga telah membaca, yaitu tentang penjelasan Syekh tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya dia adalah mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam semua jenis ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah yang lahiriah ataupun ibadah yang batin, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun yang lainnya. Yani seluruh ibadah, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan harus meniadakan peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam tauhid uluhiyah ini atau dalam tauhid ilahiyah ini terkandung 2 rukun yang sangat penting, yaitu menetapkan peribadahan hanya untuk Allah Ta'ala dan meniadakan peribadahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir kemarin kita baca adalah tentang lawan dari tauhid uluhiyah, yang beliau menjelaskan bahwasanya di sana ada sesuatu yang menjadi lawan dari tauhid ini, yaitu kesyirikan, yang beliau menyebutkan bahwasanya kesyirikan ini ada 2 macam, yaitu syirik besar yang meniadakan tauhid secara keseluruhan, dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaan tauhid tersebut. Nah, dan pada kesempatan ini kita akan membaca tentang apa itu syirik besar, apa yang dimaksud dengan syirik besar, dan beberapa contoh yang akan beliau sampaikan insyaallah taala. Tetapi sebelum kita membaca apa yang beliau jelaskan dalam kitab ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Tentang perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil ini, maka para ulama juga telah menjelaskannya. Dan di sini saya berikan satu tabel yang memudahkan kita untuk memahami perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Pada kolom yang sebelah kiri ini, maka di sini adalah syirik besar, dan kolom kanan ini adalah syirik kecil. Kita lihat di sini ada 5 poin yang membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama adalah bahwasanya syirik besar itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, karena syirik besar itu membatalkan iman secara keseluruhan. Ini syirik besar itu membatalkan iman secara keseluruhan, sehingga menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Adapun syirik kecil, maka tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, akan tetapi dia mengurangi kesempurnaan iman. Jadi ini perbedaannya, bahwa syirik besar itu membatalkan iman secara keseluruhan sehingga mengeluarkan dari Islam. Namun syirik kecil dia adalah dosa yang mengurangi kesempurnaan iman, sehingga tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam.
Dan perbedaan ini sebagaimana yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya tadi, yaitu bahwasanya syirik akbar yunafi at-tauhid bil kulliyah. Syirik akbar itu menafikan tauhid atau menafikan iman secara keseluruhan sehingga pelakunya itu keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil yunafi kamalahu, dan syirik kecil itu meniadakan kesempurnaan iman tersebut sehingga tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ini adalah perbedaan yang pertama, yang itu menjadi pokok dari perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Adapun perbedaan selanjutnya maka itu merupakan konsekuensi dari perbedaan yang pertama ini. Kita bisa lihat yang kedua ini adalah bahwasanya syirik besar itu menyebabkan kekal di dalam neraka. Maksudnya ketika seseorang itu sudah keluar dari Islam, maka ketika dia masuk dalam alam akhirat, maka yang akan dia dapatkan di alam akhirat bukanlah surga, tetapi dia akan masuk ke dalam neraka, bahkan akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Berbeda dengan syirik kecil, karena dia masih memiliki keimanan meskipun dia tidak sempurna, tetapi seandainya dia melakukan syirik kecil, maka dan seandainya dia mendapatkan azab dari Allah Ta'ala atas kesyirikannya tersebut, maka dia akan tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka, karena syirik kecil tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Kenapa demikian? Karena dia masih memiliki keimanan. Karena dia masih memiliki keimanan, hanya saja imannya tersebut tidak sempurna, sehingga dia masih terancam dengan siksaan di neraka karena syirik kecilnya tersebut. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwasanya syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Artinya ketika ada seseorang yang melakukan syirik besar dan dia melakukan banyak amalan-amalan seperti sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya, maka apabila dia benar-benar melakukan syirik besar dan dia tidak bertaubat darinya, maka amalan-amalan tersebut akan gugur seluruhnya, dihapuskan, karena orang tersebut hakikatnya adalah keluar dari agama Islam. Berbeda dengan syirik kecil, maka yang dihapuskan pahalanya disebabkan oleh syirik kecil tersebut adalah amalan yang dikenai oleh syirik kecil tersebut. Sehingga syirik kecil itu hanya menghapus amalan yang dikenainya. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang melaksanakan ibadah sholat, ya kan, dan dia melaksanakannya dengan riya misalkan, karena syirik kecil ini, ya, karena adanya syirik kecil, maka pahala sholatnya tersebut yang dilakukan dengan riya, maka dia tidak diterima, ya, pahalanya sholatnya tidak diterima dan pahalanya tidak dia dapatkan, ya, dihapuskan amalannya tersebut. Adapun sholat yang lain yang dia kerjakan dengan niatan yang ikhlas, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang dia kerjakan dengan ikhlas, maka tetap mendatangkan pahalanya bagi pelakunya tersebut. Nah, kemudian yang keempat, di antara perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, bahwasanya syirik besar itu menjadikan halal darah dan hartanya. Ya, tentu saja hal ini karena dia telah keluar dari Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. Dia halal darahnya, demikian pula halal hartanya. Namun tentu saja dalam masalah seperti ini yang menerapkan hukum tersebut adalah penguasa kaum muslimin. Tidak boleh sembarangan kaum muslimin menerapkan hukum-hukum yakni bunuh seperti ini, karena akan terjadi kekacauan akibatnya. Nah, adapun syirik kecil maka tidak menjadikan halal darah dan hartanya. Artinya ketika seseorang itu melaksanakan satu ibadah kok dia terjangkiti satu syirik kecil, riya misalkan, maka hal itu tidak menjadikan halal darah dan hartanya, karena halal darah dan hartanya itu hanya bagi orang yang keluar dari Islam atau karena sebab-sebab yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan syirik kecil ini bukan merupakan hal yang mengeluarkan dari Islam dan bukan termasuk perkara yang menyebabkan halal darah dan hartanya orang tersebut. Adapun yang kelima, di antara perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, syirik besar itu menyebabkan diberikan sikap bara' yang mutlak kepada pelakunya, ya, karena dia telah menjadi orang yang bukan bagian dari kaum muslimin, sehingga sikap yang kita berikan kepadanya adalah bara', berlepas diri secara mutlak, ya, tidak boleh wala kepadanya, tidak boleh bersikap wala, loyal kepada dia, tidak boleh memberikan cinta kepada orang tersebut, karena dia adalah orang yang sudah keluar dari agama Islam dan sudah bukan menjadi saudara kita seakidah. Nah, adapun syirik kecil maka masih diberikan wala kepadanya
sesuai dengan keimanannya, dan dia diberikan sikap bara', sikap berlepas diri kita kepadanya sesuai dengan penyimpangan yang dia lakukan. Inilah perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil yang semestinya kita memahaminya. Dan selanjutnya kita akan membaca penjelasan Syekh tentang syirik besar dan beberapa contoh-contoh yang beliau sebutkan. Baik. Pada halaman 20 ini Syekh mengatakan dalam pertanyaan, ma huwa syirkul akbar? Apa itu syirik besar? Ya. Beliau menjawab untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, huwa ittikhadzul 'abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil alamin, yuhibbuhu ka hubbillahi wa yakhshahu ka khashyatillahi wa yaltaji ilayhi wa yad'uuhu wa yakhafuhu wa yarjuhu wa yarghabu ilayhi wa yatawakkalu alayhi aw yuti'uhu fi ma'siyatillahi aw yatba'uhu ala ghairi mardatillahi wa ghairu dzalik. Beliau menjelaskan di sini, huwa ittikhadzul 'abdi min dunillahi niddan. Syirik besar itu adalah seorang hamba menjadikan dari selain Allah Ta'ala sebagai tandingan, yaitu tandingan bagi Allah Ta'ala. Yusawwihi bi rabbil alamin, yang dia menyamakan tandingan tersebut dengan Rabbul Alamin, yaitu dengan Allah Ta'ala. Itu menyamakan tandingan tersebut dengan Allah Ta'ala dalam perkara-perkara ibadah, baik itu ibadah batin ataupun ibadah lahir. Maka beliau mencontohkan di sini, yuhibbuhu ka hubbillahi, dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah Ta'ala. Ya, ini satu contoh di antara syirik besar, yaitu syirik mahabbah, menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala dalam hal kecintaan, di mana amalan-amalan dia ya dibangun di atas kecintaan tersebut, kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun orang yang beriman, orang yang bertauhid, maka semestinya dia ini mentauhidkan Allah Ta'ala dalam masalah mahabbah ini, yaitu mahabbah ibadah, mahabbah yang menjadikan dia itu tunduk kepada zat yang dicintai. Maka seorang mukmin dia membangun amalan-amalan yang dia lakukan itu atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau juga mengatakan wa yakhshahu ka khasyatillah, yang mana dia merasa takut kepadanya, kepada tandingan tersebut sebagaimana dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaltaji ilaihi, dan dia bersandar kepadanya, wa yad'uuhu, berdoa kepadanya, wa yakhafuhu, dan merasa takut kepadanya, wa yarjuhu, dan mengharap kepadanya, wa yarghabu ilaihi, dan berharap ya kepadanya, wa yatawakkalu alaihi, bertawakal kepadanya, au yuti'uhu, mentaatinya, fi ma'siyatillahi, dalam kemaksiatan kepada Allah, au yatba'uhu ala ghairi mardatillah, atau mengikutinya tidak di atas keridhaan tidak di atas keridhaan Allah Ta'ala ya, wa ghairu dzalika, dan yang selain itu. Ini semua adalah contoh-contoh yang beliau sebutkan tentang syirik besar, yang ringkasnya secara keseluruhan atau secara globalnya bisa kita katakan bahwa syirik besar dalam masalah tauhid uluhiyah adalah kita menjadikan salah satu di antara ibadah yang semestinya ditujukan kepada Allah Ta'ala malah ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan definisi syirik besar adalah sarful ibadati li ghairillahi ta'ala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja bentuk ibadah yang telah nyata dijelaskan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu merupakan sebuah ibadah, apabila ditujukan kepada Allah Ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala, maka itu merupakan syirik besar, merupakan syirik besar. Seperti misalnya doa ya, dia merupakan ibadah. Isti'anah, dia merupakan ibadah. Isti'adzah, meminta perlindungan, merupakan ibadah. Nazar ya, merupakan ibadah. Menyembelih, dia merupakan ibadah. Ini semua apabila ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, maka jatuhnya adalah syirik besar. Jatuhnya adalah syirik besar. Baik. Kemudian Syekh di sini menyampaikan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang bahayanya syirik besar ini. Beliau mengatakan, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dia disekutukan kepadanya sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa yang di bawah itu. Maksudnya di sini Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila orang yang melakukannya itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia membawa kesyirikan tersebut sampai matinya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut dengan sebab apapun, ya. Akan tetapi Allah Ta'ala yaghfiru ma duna dzalik, Allah bisa mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan tersebut lima yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya apabila ada orang yang melakukan sebuah dosa yang di bawah kesyirikan, dia bukan termasuk dosa syirik dan juga bukan dosa yang setingkat dengan kesyirikan, bahkan dia di bawah dosa syirik tersebut, maka apabila dia mati belum bertaubat dari dosa tersebut, ya, maka masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, tetapi itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang hukum dosa besar, ya, di akhirat nanti, maka para ulama mengatakan dia tahta masyiatillah. Dosa besar yaitu yang selain kesyirikan itu, yang di bawahnya, yang tingkatnya, levelnya di bawah kesyirikan, maka dia itu tahta masyiatillah. Dosa tersebut tahta masyiatillah. Jadi bisa Allah Ta'ala ampuni atau bisa Allah Ta'ala tidak mengampuninya. Nah, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia telah membuat kedustaan yang besar, yang membuat sebuah dosa yang sangat besar. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 116. Yang di awal dari ayat ini juga sama, mirip dengan apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48, yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan surga kepadanya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Maidah nomor 72. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dalam surat Al-Hajj ayat 31, yaitu Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka seakan-akan dia itu terjatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin menuju tempat yang sangat jauh, ya. Ini adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang bahayanya syirik besar, atau bahayanya syirik secara umum. Dan wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini tentang pembicaraan tentang apa? Bahayanya perbuatan syirik ini sangatlah banyak sekali. Dan disebutkan di sini oleh penulis sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hak Allah Ta'ala atas hamba, maksudnya hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hamba tersebut beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah menzalimi haknya Allah Ta'ala, sehingga dia adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an.
sedangkan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala telah berjanji untuk memberikannya kepada hamba tersebut, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab kepada orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Ta'ala. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Ta'ala, merupakan fadl, karunia dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fis sahihain. Hadis ini disebutkan dalam dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, menyampaikan sebuah pembahasan yang cukup penting, yaitu bahwasanya hal tersebut, yaitu kesyirikan, ya, bahayanya itu akan didapati oleh seseorang, baik itu kesyirikannya itu terjadi pada urusan perkara yang lahiriah ataupun dalam perkara yang batiniyah, ya, yang lahir terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Maka beliau mengatakan wa yastawi fil khuruji bihadza syirki 'anid dini al-mujahiru bihi ka kuffari Quraisy wa ghairihim wal mubtinu lahu kal munafiqina al mukhadi'ina alladzina yuzhiruna al-islama wa yubtinuna al-kufra. Kata beliau, dan sama saja di dalam keluarnya dari dengan sebab kesyirikan ini dari agama adalah al-mujahiru bihi, orang yang terang-terangan dengan kesyirikan. Yani sama dalam hal akibat dari kesyirikan tersebut, bahwasanya dia akan keluar dari agama Islam ini, sama halnya antara orang yang mujahir, orang yang berbuat terang-terangan dengan kesyirikan, kakufari Quraisyin wa ghairihim, seperti orang-orang kafir Quraisy dan yang selain dari mereka, yang mereka melakukan kesyirikannya secara terang-terangan, wal mubtinu lahu, dan orang yang menyembunyikan kesyirikannya, ya, kal munafiqina al mukhadi'in, sebagaimana orang-orang munafik, orang-orang yang menipu, alladzina yuzhiruna al-islama, yang mereka menampakkan Islam, wa yubtinuna al-kufra, dan mereka menyembunyikan kekufuran. Yani artinya syirik besar tersebut, ya, syirik besar yang dilakukan oleh seorang manusia itu, ya, sama saja apakah dia itu lahiriah ataupun batiniyah, maka itu memiliki pengaruh yang sama, yaitu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, baik itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Maka kita harus berhati-hati dari yang namanya syirik besar ini. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan, qala Allah Ta'ala, tentang orang-orang yang munafik, ya, karena dia telah menipu kaum muslimin, maka dia mendapatkan siksaan yang lebih berat daripada orang-orang yang kufur syirik secara terang-terangan. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu berada di dalam tempat yang paling bawah dari neraka, ya, di dalam tingkatan yang terbawah dari dalam neraka. Walan tajid lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri, ya, wa'tasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah, yaitu kepada agamanya Allah Ta'ala, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah Ta'ala saja, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Ayat ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 145 dan 146, yang mana ini menunjukkan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang munafik, yang mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan Islam, maka mereka berada di dalam neraka sebagaimana orang-orang yang kafir. Bahkan orang munafik tersebut berada di tingkatan yang paling bawah dalam neraka tersebut. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan yang lain dari itu di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya syirik besar ini. Nah, inilah yang kita baca pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ke-19 ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang ke-20 tentang penjelasan Syekh berkaitan dengan syirik kecil. Kita cobakan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.